Dimanapun Anda berada, kami hadir kembali pada saat ini, dan doa kami buat Anda semua supaya kebaikan Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Kami sebagai hamba Tuhan terus rindu untuk menyuarakan Injil kebenaran agar semakin banyak orang yang mendengarkan, ya. Karena Injil adalah berita keselamatan manusia pulang ke surga. Injil adalah satu kekuatan dan suatu kebenaran. Oleh sebab itu, kami rindu terus menyampaikan lewat tayangan-tayangan kesaksian, ataupun juga lewat penyampaian-penyampaian khotbah yang bisa didengar di berbagai tempat, bahkan didengar oleh banyak orang. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia teknologi yang begitu luar biasa saat ini, dari jarak jauh Injil bisa menyebar kemana-mana. Dan pada kesempatan ini kita kembali akan berbagi bagaimana kekuatan Injil yang hadir di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia banyak yang mulai melihat terang. Mereka mulai melihat kebenaran. Mereka mulai mengetahui siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia juru selamat. Ya. Yang bisa jadi juru selamat itu hanya Tuhan. Karena manusia tidak mungkin bisa jadi juru selamat bagi orang lain. Untuk menolong dirinya sendiri saja manusia tidak bisa. Ya, manusia salah batuk saja bisa keselak dan bisa mati. Ya, salah berjalan, salah melangkah saja jatuh, mati. Manusia tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Manusia tidak mungkin bisa menolong orang lain. Hanya Tuhan Yesus. Nah, salah satu firman yang disampaikan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari firman ini kita bisa mengenal bahwa Dia adalah Allah yang benar. Kok bisa begitu? Ya, karena dari perkataan firman-Nya semua melukiskan kebenaran. Firman itu tidak pernah ada sesuatu yang mengarah untuk membuat manusia mencurigai. Ya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Matius 11 ayat 28. Di situ tidak dikatakan, marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau firman seperti itu, dia bukan Tuhan yang benar. Dia Tuhan sekelompok orang. Dia bukan Tuhan segala bangsa. Tapi Tuhan yang benar, marilah kamu. Tuhan yang benar, firman-Nya itu jelas. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun Anda, apapun agamamu, apapun pendidikanmu, ya, baik yang S1, S2, S3, S4, S-Teler, S-Mambo, pokoknya yang letih, lesu, dan berbeban berat, Anda sudah putus asa, marilah kamu. Di sini menunjukkan bahwa Dia Tuhan segala bangsa. Dia mengasihi semua manusia. Dia cinta semua manusia. Dia bukan Tuhan satu kelompok, Dia bukan Tuhan satu agama. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali akan diberkati, dan saya bersama seseorang narasumber yang luar biasa. Beliau tentunya dari latar belakang iman yang berbeda, ya, iman yang bertentangan dengan kekristenan. Karena iman narasumber ini adalah iman yang anti kepada Kristus, ya, artinya beliau hidup yang bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan yang ada di dalam kekristenan. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Teguh. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Pak Yusuf. Iya, apa kabar, Pak?
luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Teguh udah bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, kita akan dengarkan ini bagaimana perjalanan hidup seorang Bapak Teguh ya, dari seorang yang tergolong fanatik ya, bahkan sangat membenci kekristenan, sangat anti kepada Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus itu punya kuasa di atas segalanya. Bagaimana seseorang yang tadinya sangat menentang Tuhan Yesus diubahkan Tuhan. Ya, kita akan bincang-bincang sama narasumber. Oke, Pak Teguh mungkin bisa diceritakan sedikit dulu latar belakang Bapak, bagaimana Bapak menjalani kehidupan agama waktu masih sebelum percaya Tuhan Yesus. Waktu Bapak masih di Islam dulu, seperti apa Bapak dididik, didoktrin begitu? Iya. Saya dilahirkan di keluarga Muslim. Ya. Kalau saya katakan keluarga Muslim yang taat dalam beragama, terlebih ibu saya, karena dia memiliki background keagamaan yang lebih kuat daripada ayah saya. Sehingga saya dididik untuk selalu mengikuti apa yang menjadi rukun iman, rukun Islam itu harus dikerjakan sebaik mungkin. Dan diusahakan jangan sampai itu ada yang terlewati. Jadi itu saya harus belajar, baik itu yang namanya menjalankan sholat ya, harus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Terlebih ketika saya sudah ada di pendidikan SMA, ibu saya selalu mengajarkan saya menambah wawasan ilmu, khususnya di bidang agama, dan saya terus belajar di situ sampai saya memahami bahwa Islam adalah agama yang sah, benar, yang waktu itu saya ikuti. Seperti itu. Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit apa kelebihan atau bagaimana ibu dari Pak Teguh bisa sangat konsen, bisa sangat istilahnya sangat kuat mengajarkan agama Islam kepada Bapak. Latar belakang ibu seperti apa, Pak? Ya, ibu saya ini berasal dari salah satu kota yang kalau boleh sebut nama kota itu di daerah Jepara. Ibu saya termasuk golongan keluarga-keluarga yang taat beragama. Juga keluarga besar selalu mendoktrin ya, mengajarkan kebenaran bagaimana kami harus memeluk. Jadi karena ibu saya dari Jepara memiliki latar belakang Islam yang begitu kuat dan itu yang terus diarahkan kepada anak-anaknya. Nah, karena saya satu-satunya anak laki-laki, maka itu yang harus diteruskan ke saya karena saya harus nanti mendoakan untuk orang tua supaya saya menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Apa Bapak maksudkan bahwa ibu orang tua dari Pak Teguh itu didikan pesantren begitu? Kalau ibu bukan lulusan pesantren, tetapi dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ya. Jadi ada didikan-didikan yang kuat secara keagamaan saat itu. Iya. Oke. Pak Teguh mungkin bisa cerita kira-kira doktrin-doktrin umum lah yang diperkenalkan di dalam agama Bapak yang sebelumnya, kira-kira seperti apa Pak untuk berinteraksi dengan dunia sosial, khususnya misalnya dengan kekristenan, itu misalnya diajarkan seperti apa, tidak boleh dekat-dekat atau seperti apa Pak, silakan. Iya, waktu dulu saya diberitahu oleh orang tua saya, kalau bisa tidak mendekati dengan teman-teman yang Kristen. Karena dia bilang nanti jangan sampai kamu terpengaruh. Karena orang Kristen ini memiliki pemahaman yang salah. Secara tauhid dia sudah salah. Ya, secara agama kan berbeda dogmanya. Kalau kami adalah Allah yang Esa. Nah, ibu orang tua saya bilang. Terus kemudian dia bilang penyembahan wong istilahnya manusia kok dituhan-tuhankan. Terus saya mulai diajarkan bahwa itu semuanya harus dijauhi supaya kamu hidupnya
Benar. Kalau kamu dekat dengan teman-teman yang seperti itu akan mempengaruhi kamu yang tidak baik. Oh, konsekuensinya apa, Pak? Kalau misalnya Bapak tidak mendengarkan nasihat Ibu atau nasihat-nasihat dari pemuka-pemuka agama, misalnya Bapak tetap aja dekat dengan orang Kristen, berteman, konsekuensinya apa, Pak, yang Bapak harus hadapi? Selama saya dekat dengan teman Kristen gitu ya, saya tidak mencoba untuk bilang ke orang tua, karena saya takut, karena memang sudah diwanti-wanti, jangan dekat-dekat gitu. Tapi kan tidak mungkin, kami sekolah di sekolah negeri, SMA negeri, ya pasti di situ juga ada orang lain lah. Kami tidak mungkin membedakan teman. Tapi secara pribadi saya tidak cerita kalau saya bergaul dengan orang Kristen nanti pasti saya bisa dimarahi. Kalau kan sudah diwanti-wanti seperti itu. Jadi Bapak melakukan pertemanan secara istilahnya secara diam-diam aja begitu ya? Ya, bahkan selama saya di SMA tidak ada teman Kristen saya yang ke rumah. Oh gitu. Ya, itu memang karena Bapak takut sama orang tua atau memang Bapak sendiri punya istilahnya punya pemahaman bahwa orang Kristen ini kafir gitu loh. Bagaimana tuh, Pak? Kalau pemahaman orang Kristen kafir itu memang sudah saya tahu sejak saya ngaji sebelum saya SD. Sudah saya diajarkan orang Kristen itu kafir. Saya diberitahu seperti itu, jangan dekat-dekat dengan orang kafir. Gitu. Itu saya sudah diberitahu waktu saya belajar mengaji. Kalau dengan orang tua, ya saya pasti takut nanti kalau saya kena marah, karena maaf ibu saya kalau marah ya itu bagi saya sudah luar biasa. Iya. Jadi artinya Bapak sudah buat batasan-batasan tersendiri ya? Iya, saya membatasi, ya? Betul, saya membatasi itu semua dengan kekristenan. Tapi hati ada ini enggak, Pak? Ada kebencian enggak gitu, terhadap orang-orang Kristen? Iya, saya sangat, karena dari kecil kan saya diberitahu, itu orang salah. Manusia disembah, Tuhannya 3. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu saya sudah mulai memiliki orang salah kok tetap istilahnya eksis di Indonesia, kok tetap ada gitu. Nah, saya itu membenci, sangat membenci. Pengalaman saya membenci orang Kristen, saya boleh cerita ya Pak ya? Silakan, Pak. Saya pengalaman saya sangat membenci orang Kristen. Saya sebelah sekolah saya ini ada salah satu gereja. Gereja itu waktu itu belum ada pagar depan dan kami kalau pulang sekolah lewat dan di situ. Yang saya ingat pasti itu air tandonnya itu saya kencingi. Air tandon minum waktu dulu kan tidak di atas, tapi di bawah itu Pak, digali kemudian ditutup. Itu tidak dikunci, saya buka tandonnya, saya kencingi, saya ludahi. Saya berkata, makan tuh kencingnya itu. Orang kafir minum itu air kencing. Saya berkata itu karena saya kebencian saya dengan mereka. Kemudian saya ingat Pak, waktu ada seperti salah mahasiswa gitu, mungkin ada pembelajaran penginjilan gitu, membagi seperti brosur atau teratat gitu diberikan ke orang tua. Itu mereka keluar rumah, Alkitab sama teratat saya sobek-sobek, saya letakkan di depan mobil karena mobilnya parkir di depan saya gembesi karena saya begitu sangat membenci orang-orang Kristen. Itu yang saya lakukan, Pak. Sampai ban mobil juga dikembos ya, Pak. Itu bukan hanya digembes, Pak. Salah satu pentilnya saya ambil. Waduh. Itu kejahatan saya yang luar biasa. Itu yang saya, waduh, saya nggak tahu itu. Ini pengakuan yang jujur ini. Pengakuan yang jujur ini bisa terjadi karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak ini tersimpan terus. ya. Jadi bagaimana Pak pada saat itu kalau misalnya Bandi cabut pentilnya terus mereka pulang seperti apa? Bapak tidak kasihan sama mereka gitu? Rasa benci itu menutupi rasa kasihan itu. Oh gitu. Karena kebencian ya udah. Itu sebenarnya karena saya tidak bisa ambilnya itu dengan gerei Pak, sebenarnya itu merusak itu sebenarnya. Bukan diambil karena kan itu ada alat ya kalau melepas itu hanya saya dongkel dengan gerei seperti itu. Yang satu itu memang saya rusak lah karena tidak bisa ya
karena dia mungkin punya ban serep karena mobil, ya itu urusannya dia. Tapi minimal rasa loh, ini pembelajaran buat kamu. Yang penting kebencian itu tersampaikan. Pak. Betul, Pak. Gitu ya. Iya, iya. Itu kegiatan seperti itu cukup sering dilakukan ya, Pak? Ya karena di depan rumah saya itu hanya jarak berapa meter ada seperti pos pengabaran Injil salah satu gereja di kota kami, di kota saya. Gitu. Jadi sering ke situ dan saya akhirnya nginget itu orangnya, itu mobilnya. Jadi ya kalau akhirnya ya mereka nggak mau parkir di depan rumah saya karena halamannya agak lumayan cukup untuk parkir, akhirnya dia harus pindah. Harus pindah ya. Iya. Nah, yang melakukan itu hanya Bapak sendiri apa ngajak teman-teman apa bagaimana? Saya sendiri, Pak. Oh, sendiri. Iya. Ya. Kebetulan mungkin doktrinnya agak keras ya waktu itu ya. Doktrin dari orang tua ya. Iya. Itulah saya memang memiliki ajarannya itu sangat kuat gitu ya. Sampai membuat kebencian itu bagi saya seperti itu kepada kelompok-kelompok orang Kristen saat itu. Gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi selain itu apa lagi Pak yang Bapak jalani waktu masih di agama yang lama? Selain Bapak meluapkan kebencian seperti misalnya gemboskan ban, ada nggak kegiatan-kegiatan yang lain yang Bapak ingin lakukan atau yang sudah Bapak lakukan gitu loh? Untuk membenci terhadap orang Kristen gitu loh. Kalau terhadap orang Kristen sebenarnya saya ini ada orang Kristen kan kadang-kadang lewat depan rumah itu Pak. Kafir gitu ya. Ya itu setidaknya saya mengejek mereka, kafir lewat gitu. Kalau pas saya di depan gitu sama teman-teman saya. Tapi orang yang saya katain itu ya terlalu aja sih. Mungkin dia ada. Tapi minimal saya selalu menghujat mereka. Bahkan saya ingat waktu ada di kampung salah satu tetangga ada yang Kristen itu ada anak yang sebaya dengan saya main itu pernah istilahnya ya maaf waktu masih remaja itu saya keplak gitu. Kafir ngene ngono lungor gitu. Saya saya bully ya kalau saya keplak gitu kepalanya. Jadi saya bagi orang-orang Kristen di lingkungan saya mereka pasti melihat saya wah jauh jeda jangan dekat-dekat dengan orang satu ini. Jangan cari celaka. Jangan cari-cari ini. Jangan cari-cari masalah ya. Masalah di kampung udah begitu kenal, Pak. Jangan cari masalah gitu. Karena mereka juga tahu saya suka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya istilahnya mensponsori keluarga saya cukup ada untuk menyponsori kegiatan-kegiatan itu. Jadi mereka agak melihat kami keluarga yang punya strata sendiri di kampung itu, mereka pikir-pikir nggak usah dekat ini nanti malah masalah karena takutnya mereka lebih parah lah. Iya. Terus Bapak melihat reaksi orang Kristen yang Bapak perlakukan seperti itu gimana Pak? Ada nggak istilahnya upaya untuk membalas atau untuk apa begitu pada waktu Bapak melakukan itu? Iya, nah itu Pak. Saya pikir itu orang Kristen apa tuli apa gitu ya Pak. Oh diomongi gitu, ya wis diam aja. Diam aja lewat, nggak bales atau minimal kalau dia benci dengan saya atau meludah di depan saya ya enggak. Kemudian kalau waktu mobilnya saya seperti buat gembes seperti itu, ya dia nggak marah cuma pindah parkir, ya seperti itu. Dia tidak ada yang saya lihat terhadap saya ya Pak, di depan saya tidak membalas sesuatu. Jadi sepertinya saya melihat menang bahaya gitu. Sampai saya bosan sendiri Pak. Iya. Oke. Mungkin Pak Teguh bisa ceritakan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga Bapak itu benar-benar menolak ajaran kekristenan atau menolak Tuhan Yesus di dalam doktrin atau pengajaran agama yang Bapak terima, apa yang Bapak nggak bisa terima, yang Bapak pahami waktu itu, misalnya Tuhan orang Kristen itu seperti apa sehingga Bapak benar-benar menganggap itu sangat rendah. Gitu. Apa yang Bapak pahami waktu itu? Yang saya pahami itu mengenai tauhid itu ya Pak. Kami selalu diajarkan waktu kecil lah, anak-anak itu udah
disuruh baca surat Al-Ikhlas gitu ya Pak. Saya selalu dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, selalu dikatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya kan enggak. Orang Kristen itu kan selalu berkata, ada Allah Bapa, Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Nah, pernyataan ini kan konsepnya bertolak belakang dengan pola pikir yang selama ini saya terima. Nah, ini Pak yang tidak saya bisa memahami. Nah, di dalam pengajaran kami, walaupun orang Kristen berkata, loh Isa itu bisa membuat, di Al-Quran juga ada, Isa bisa seperti ini. Saya pernah dikatakan gitu orang Kristen, Pak. Membuat tanah liat jadi burung. Ya, bisa menyembuhkan, bisa seperti ini. Tapi saya berkata, nah itu mujizat Isa. Setiap nabi itu punya mujizat. Kalau nabi mau lebih ke jadi Tuhan, itu kesalahan kamu. Tuhan itu ya Esa. Kalau Yesus kamu sebagai Tuhan, itu kesalahan besar kamu. Nah ini Pak, dua hal ini yang saya tidak bisa memahami dan terima dalam doktrin pemahaman agama saya waktu itu. Gitu. Oh itu jadi dasar itulah yang membuat Bapak benar-benar ingin menyingkirkan. Kalau bisa Kristen ini jangan pernah ada. Iya, gitu. betul Pak. Seperti itu. Ya. Selain itu, yang Bapak terima di dalam ajaran agama Bapak yang lalu, pengertian Bapak tentang Islam pada waktu itu seperti apa, Pak? Iya. Misalnya yang sempurna atau apa gitu loh. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, memang saya selalu diajarkan dalam agama Islam adalah agama yang sempurna. Karena dia diturunkan pewahyuan secara pewahyuannya dari seperti yang digambarkan, diceritakan dalam pengajaran saya. Kemudian Islam ini yang baik dan yang sudah tidak ada yang lain, dan lainnya itu bukannya loh. Islam itu agama penyempurna dan sudah sempurna. Itu Pak, yang waktu itu saya sudah pemahamannya seperti itu. Kepada saya seperti itu. Ya, yang lain-lain tidak sempurna. Salah. Yang lain-lain salah. Yang sempurna cuma Islam. Oh, oke. Baik. Ya, teman-teman, luar biasa ya. Ini Pak Teguh ini latar belakang dari ya Islam fanatik, bahkan tergolong agak sedikit ekstrim ya. Sampai ban mobil kalau ada kegiatan-kegiatan orang Kristen digembosin, ya dikempesin, terus dan lain-lain ya. Ini kita melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan secara luar biasa dinyatakan kepada Pak Teguh, sehingga yang tadinya begitu anti, tapi sekarang begitu mengasihi Tuhan. Bahkan cenderung untuk memberitakan Injil, membagikan Injil kepada banyak orang. Nah, saya akan tanyakan kepada beliau. Nah, kira-kira bagaimana peristiwanya Pak sampai satu ketika Bapak punya iman di dalam agama yang sebelumnya itu luntur, Pak? Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup Bapak? Iya, waktu itu saya duduk di kelas 1 SMA, kemudian ada salah seorang teman Kristen saya membawa sebuah buku. Karena dia membawa sebuah buku, saya kira buku bacaan biasa. Kemudian saya buka-buka, lihat gambarnya, ternyata dalamnya Alkitab. Kemudian saya mulai membaca, melihat itu. Kemudian salah satu ayat yang ada, gambar yang ada di situ, gambar nenek tua menggendong cucunya. Ada tulisan, kasih nenek terhadap cucunya tidak luntur. Begitu juga kasih Bapa kepada manusia. Nah, kemudian itu mencuplai ayat Yohanes itu, Pak. Di dalam Injil Yohanes. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga siapapun yang percaya, dia tidak akan binasa. Saya langsung katakan, ini bohong. Kenyataannya orang Kristen pada mati. Ya kalau mati ya berarti kan binasa. Nah, seperti itu. Kemudian teman saya tanya, dia tidak bisa menjawab. Nah, memang tujuan saya sebenarnya mau menghancurkan dia. Dalam arti gini Pak, yo tunjuknya siapa, ayo ngojak debat saya. Padahal saya tidak punya ilmu agama kuat juga. Tapi saya sepertinya menantang, aku mau ketemu siapa? Carikan orang yang bisa menjawab kalau ayat ini benar. Karena saya berpikir, binasa berarti mati. Padahal orang Kristen realisasinya mati. Ya, seperti itu. Nah, dari peristiwa itu saya berkata, ini adalah kebohongan Alkitab. Nah, kemudian Alkitab ini saya pinjam, saya pelajari. Dari pelajaran Alkitab itu, salah satunya ada cerita Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Berbagai macam cerita orang sakit disembuhkan.
Ya. Nah, dari cerita orang sakit yang disembuhkan. Sebentar Pak, sorry saya potong dulu. Ya. Bapak kan tadi anti anti sekali kepada kekristenan. Bagaimana ceritanya Bapak kok bisa memberanikan diri pinjam Alkitab? Ya, oke. Nah, sebenarnya saya meminjam Alkitab ini untuk mencari kesalahan Alkitab. Karena saya sudah menemukan satu kesalahan Alkitab, kebohongan Alkitab, yang tulisannya di situ tidak binasa, tapi binasa. Tapi mati. Mati. Tapi berarti kalau begitu, ada kemungkinan Alkitab ini salah. Karena dalam pikiran saya, orang ini berarti nyembah Allah yang salah, Tuhan yang salah. Dia punya pemikiran, Yesus kok dituhankan. Nah, saya mau cari di Alkitab itu, saya baca dengan sembunyi-sembunyi, Pak, tetap tidak berani saya tunjukkan. Itu karena tulisannya itu firman Allah yang hidup, buku itu tidak Alkitab. Covernya tulisannya firman Allah yang hidup, tapi itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Sehari-hari, ya. Jadi bukan dalam rangka istilahnya menemukan sesuatu dalam Alkitab, tapi dalam rangka ingin benar-benar istilahnya menenggelamkan, mencari kesalahannya, Pak. Betul, Pak. Nah, tetapi dalam proses saya membaca, saya mendapatkan cerita Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, pada waktu itu ibu saya ini mengalami sakit yang parah. Saya lupa nama penyakitnya, tetapi dokter waktu itu di Rumah Sakit Karyadi dikatakan bahwa ibu saya harus dioperasi. Karena ibu saya ada hipertensi, ada jantung, sakit itu tidak bisa dioperasi. Selalu mundur-mundur, bahkan ibu saya sudah 20 hari di rumah sakit, tidak dikerjakan operasi karena tensinya tinggi terus, jantungnya bermasalah. Nah, saya ingat saat itu. Saya berkata, seperti ini. Kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen, gitu ya, dan engkau bisa menyembuhkan, ibu saya tensinya turun. Itu aja Pak yang saya minta. Cuman itu aja. Itu aja. Pembuktian. Saya hanya mau membuktikan. Ya. Wah, luar biasa. Waktu itu saya kunjungan ke rumah sakit, menemui ibu saya mendapat laporan, hari ini tensinya ibu sudah turun. Besok mau dioperasi. Luar biasa. Saya pulang, Pak. Saya ngomong lagi nih cerita sama Tuhannya orang Kristen. Kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen, ibu saya jangan dioperasi. Benar, Pak. Berapa hari lagi ke sana, kondisi ada baik, saya tanya, ibu tidak jadi dioperasi. Wah, ini tenang orang ini. Saya ini kebetulan Tuhannya orang Kristen yang jawab apa kebenaran apa ini, saya bilang gitu, Pak. Nah, akhirnya saya bilang, oke. Terus apa Bu yang dokter sarankan? Ibu dipindah dokter Sarjito di Jogja, hanya di Bestral, di Sinar seperti itu, Pak. Nah, jadi ibu saya tidak jadi mengalami operasi. Dan saya ngomongnya sama Tuhannya orang Kristen, karena membaca Alkitab, Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan orang. Nah, gitu, Pak. Jadi teman-teman menarik nih ya, karena Pak Teguh ini di samping menantang Tuhannya orang Kristen, ini cenderung kurang sopan. Kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen, nah ini. Tapi di sini ya, saya mau jelaskan sedikit bahwa Tuhan yang benar itu seperti itu. Ya, kenapa? Dia penuh dengan kasih. Dia menyayangi. Jadi firman-Nya Matius 11 ayat 28 itu adalah firman yang benar. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan seperti manusia, ya, atau Tuhan emosian. Kan dari dialek atau kata-kata yang diucapkan oleh Pak Teguh tadi, itu kan kalau kita bilang secara manusia itu cenderung kurang sopan, ya. Tuhan orang Kristen gitu loh, ya. Nah, Tuhan orang Kristen, dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang baik. Dia datang dan menyatakan kasih-Nya. Dia tidak ada, Tuhan Yesus datang, dia tidak marah-marah sama Pak Teguh, dia tidak tempel, kurang ngajar, kau yang gembosin ban orang-orang Kristen ya, kurang ngajar kau ini ya. Habis itu mau minta tolong lagi. Tuhan itu tidak seperti itu, teman-teman.
Tuhan yang benar itu Tuhan yang selalu peduli, mengasihi, mencintai, merangkul, dan ingin menolong manusia. Dan ini dialami oleh Pak Teguh. Ya, jadi dari tekanan tensi turun, ditambah lagi tidak jadi operasi. Nah, kita akan dengarkan selanjutnya. Terus bagaimana Pak kejadian selanjutnya Pak? Ya, akhirnya setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit Sarjito itu, Ibu pulang. Nah, Ibu pulang sampai di rumah dan mulai beberapa hari saya bicara sama Ibu. Bu, Ibu tahu nggak siapa yang nyembuhkan Ibu gitu ya? Ya Ibu saya dengan bertanya, ya dokter lah. Nah gitu ya, ya Tuhan lah gitu ya. Terus saya ngomong, ya agak takut Pak ngomongnya. Bu, yang menyembuhkan itu Tuhannya orang Kristen. Waduh Pak, belum marah, langsung merau, mukanya berubah. Sepertinya mau menerkam saya gitu. Waduh, udah mulai kacau. Sudah waktu itu ibu saya langsung masuk kamar, wajahnya menghadap tembok. Bu, saya panggil, Sura, gitu Pak. Jadi langsung dia reaksi marah ketika saya katakan, Bu, ceritanya itu saya berdoa sama Tuhannya orang Kristen. Supaya ibu tensinya turun, supaya ibu tidak dioperasi. Nah, siapa saya salah Bu? Saya tidak berdoa pada siapa Bu? Tuhannya orang Kristen Bu. Nah, di situ mulai terjadi, ya ibu saya mulai marah lah. Ya, enggak maulah seperti saya didiemin gitu. Beberapa hari saya tidak diajak bicara. Itu reaksi yang dia lakukan untuk saya. Itu Pak. Jadi tidak diajak ngobrol, tidak diajak. Ya, seperti orang tidak kenal di rumah gitu, karena dia marah, tidak suka sampai saya kok bisa gitu loh, ngomong Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan ibu saya. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itulah teman-teman, artinya kalau seseorang masih ditutupi kegelapan, ya, dia tetap tidak akan menghargai, apalagi berterima kasih, malah cenderung untuk membenarkan pikirannya yang lagi ditutupi kegelapan. Jadi Pak Teguh ini sebagai anak menceritakan yang benar, bahwa yang menolong ibu itu adalah Tuhannya orang Kristen. Nah, jadi kita melihat lagi di sini bahwa orang-orang yang masih belum terbuka, masih ditutupi dengan kegelapan, mereka itu tetap tidak mau menerima. Mereka itu tidak mau menerima. Ya. Terus bagaimana Pak kisah selanjutnya? Bapak, apa lagi yang terjadi setelah Bapak tidak diomongin, apa diusir, apa bagaimana? Iya, itu peristiwa awal yang mulai tidak mengenakan saya seperti itu ya. Kemudian dari itu saya tidak berani lagi Pak nyinggung-nyinggung tentang kekristenan. Tetapi hati kecil saya mulai kepingin ngerti tentang kekristenan. Karena saya sudah melihat bukti Tuhannya orang Kristen bisa melakukan sesuatu untuk ibu saya. Ketika saya mulai belajar seperti itu, kemudian saya mulai membuka diri untuk teman-teman Kristen. Ya, waktu dulu itu kalau teman-teman Kristen itu kan ada simbol-simbol Kristen yang ada dalam dirinya. Entah itu kalung salib atau apalah, biasanya mulai ada terlihat seperti itu. Nah, ibu saya mulai tahu, ya mulai bergaul dengan orang Kristen. Nah, kemudian saya ditanya, kok kamu sudah mulai bergaul dengan orang Kristen nganu seperti ini gitu lah. Kemudian dia mulai bertanya, apa kamu nganu Mas jadi orang Kristen sekarang gitu. Oh enggak, saya enggak berani. Saya bilang gitu. Nah, tetapi hati kecil saya kan kepingin tahu gitu. Nah, saya tetap cari pengetahuan itu. Nah, pada suatu hari saya itu bicara sama bapak saya. Saya berkata seperti ini, Pak, misalnya maaf bahasa Jawa ya, misalnya saya jadi orang Kristen gimana ya Pak? Nah, karena latar belakang bapak saya ini Islam, tapi Islamnya kejawen. Background ibu saya lain, jauh dengan bapak saya. Nah, bapak saya berkata, kalau itu memang mau kamu pakai ya terserah kamu, itu bapak. Tapi kan ibu tidak bisa. Loh kita ini tidak ada keluarga yang Kristen, kok kamu nyalain? Jadi seperti itu Pak. Nah, akhirnya pada suatu hari
Kalau mereka sudah mulai mengerti gelagat saya mau jadi orang Kristen, saya sudah mulai tidak mau datang ngaji. Dipanggillah guru ngaji saya dan pimpinan pondokan waktu itu. Ya, pimpinan pondok pesantren gitu ya. Itu ya, kalau di kampung itu, kalau pondok pesantren mungkin pikiran saya itu yang besar gitu ya, Pak ya. Nah, apa ya? Apakah itu pondok pesantren tapi di situ orang-orang banyak ngaji di situ. Nah, dia didatangkan ke rumah. Ada pimpinan pondok yang saya tahu itu. Kemudian di situ ada guru ngaji saya. Kemudian di situ ada ayah saya, ibu saya. Nah, saya mulai seperti di sidang, Pak. Diadili gitu ya. Nah, saya ditanya, dicerca, sebenarnya saya ini sudah keblinger, saya sudah salah. Nah, saya merasa heran waktu itu ketika ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh guru ngaji saya waktu itu. Dia berkata, tidak agama keluarga kita ini kan orang-orang Islam gitu ya, Pak. Kalau saya jadi orang, keluarga kita orang Islam, yo anak cucu saya tetap Islam. Nah, satu hal yang di luar pemikiran saya waktu itu menjawab seperti ini. Pak, bagi saya, agama itu bukan keturunan. Jadi bagi saya, agama itu pewahyuan. Kalau saya saat ini mengenal kekristenan, berarti itu pewahyuan Tuhan untuk saya. Saya nggak ngeh. Apakah itu dari ketakutan saya bisa ngomong, atau bahasa kata orang Kristen itu Roh Kudus? Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya berani menjawab kata-kata seperti itu. Luar biasa ya. Memang ada firman yang dituliskan di dalam Alkitab, perkataan Tuhan Yesus. Pada saat kamu diperhadapkan kepada pengadilan agama, kamu jangan takut. Jangan takut. Kamu tidak perlu memikirkan apa yang akan kamu sampaikan. Karena pada saat itu roh Bapamu lah yang akan berbicara. Nah, pada waktu itu Pak Teguh belum mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Tetapi dari apa yang disampaikan, itu memang benar-benar karya Roh Kudus. Kenapa saya katakan karya Roh Kudus? Karena Pak Teguh sendiri juga tidak yakin kalau dia bisa bicara seperti itu. Begitu kan Pak ya? Ya betul, Pak. Karena tidak yakin. Kok saya seorang yang pada waktu itu di dalam keadaan yang tidak memahami apapun, saya bisa jawab seperti itu. Bahwa agama itu bukan karena keturunan, tapi karena pewahyuan. Ya, inilah penjelasan yang memuat sebuah kebenaran. Kalau agama itu berdasarkan keturunan, ya itu kan sesuatu yang hanya mengikuti, ya bukan pewahyuan, hanya ikut-ikutan gitu loh. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, nah. Setelah mereka mulai melihat gelagat saya mau jadi orang Kristen, akhirnya saya harus keluar dari rumah, Pak. Diusir, iya, saya diusir. Nah, itu jujur aja Pak, waktu diusir ya saya bingung, mau kemana? Mau tidur di musola, ya saya pasti dikatakan, wong hati saya sudah tidak di situ. Saya mau numpang orang Kristen atau saya mau numpang di gereja, ini orang yang buat onar ini. Nanti jangan-jangan kalau kita tampung masalah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau di gereja bingung, mau di musola ya berarti saya sudah ada di situ. Nah, akhirnya saya sempat waktu itu semalam Pak, tidur di pos kamling. Nah, karena di pos kamling itu ada tetangga yang kerjanya sama dengan kakak saya di satu instansi, dia cerita bahwa saya tidur di pos kamling, akhirnya saya disuruh tinggal di rumah kakak saya. Nah, akhirnya sementara saya ditamu di rumah kakak saya, akhirnya saya ke sana setelah diusir itu. Nah, beberapa hari kemudian ini datang lagi ibu beritahu ke Teguh, apakah dia masih tetap mau mengikuti kekristenan atau balik tobat. Nah, kalau enggak, jangan pulang. Nah, saya kan bingung Pak, mau manggon mau tinggal di mana? Ya wes Pak, saya bilang, ya wes aku bertobat. Akhirnya saya pulang. Jadi ceritanya ikut Islam lagi, nurut orang tua. Iya, akhirnya nurut Islam. Tetapi kan terjadi gejolak Pak. Aku mau sembahyang gitu. Ketika usoli fardu zuhri rakaatain mustaqbil, saya pernah berpikir, hatiku enggak di situ. Nah, akhirnya saya beranikan diri. Saya beranikan diri, bilang, Bu,
dan Bapak saya mantap jadi orang Kristen. Tetapi saya sebelumnya ngomong ke teman gereja, nah aku diusir, aku nunut gitu ya. Tetapi teman gereja itu bilang, alah ngomong aja pada nih. Nah akhirnya keluarga saya ceritain, dan tetangga ini tadi bilang, wah sudahlah, manggil ibu saya kan Bude, kalau itu memang kepercayaannya Mas Teguh ya, sudahlah. Itu toh juga baik untuk Mas Teguh dan keluarga. Nah, setelah itu saya tidak diusir lagi dari rumah. Tidak diusir lagi dari rumah. Diusir lah. Tetapi ya maaf Pak, tinggal dengan satu rumah, ibu saya yang tidak suka ya, aduh ya, dia kan pasti masih nolak. Kadang-kadang diajak bicara pun ya dia diam, mendiamkan saya gitulah. Seperti itu ya, saya didiamkan. Dan penolakan yang sangat memukul saya itu dari lingkungan sosial, Pak. Di mana teman-teman saya, lah ini Pak, menabur dapat buahnya. Dulu saya mengatakan orang Kristen kafir, saya sekarang lewat didobongi kafir, sama mereka ambil batu, saya dilempari kafir. Bahkan terlebih, waktu itu saya masih ingat, bersama dengan teman-teman sholat Idul Fitri di lapangan Pancasila, kami foto bersama. Foto saya itu di ukuran besar, Pak, dicetak waktu itu di ukuran besar, ditempelkan di majalah dinding di kampung, ditulisi bahasa Jawanya seperti ini, ora kilingan biyene. Terus itu sebenarnya bahasa ini kan tidak ingat masa lalunya. Dia bilang itu pukulan Pak, teman-teman. Udah di rumah ada tantangan, di lingkungan kita terus jadi wong Kristen ora ya, bilang berpikirnya seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi Pak, sampai saat ini masih percaya Tuhan Yesus. Oke. Ya, itulah karya Tuhan yang luar biasa teman-teman ya. Tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi siapapun ya. Dia tidak pernah artinya menolak siapapun yang datang kepada dia. Bahkan dengan cara-cara yang istilahnya yang tidak kurang sopan pun juga Tuhan Yesus tetap merangkul, dia tetap mengasihi. Ya, kita sudah dengar bahasanya Pak Teguh, Tuhannya orang Kristen. Aduh, ya. Ini Tuhan yang benar. Dia Tuhan mengasihi, dia sayang sama seorang Pak Teguh, dia sayang, dia mengasihi. Dia tidak ingin manusia binasa. Jadi kalau dia ditantang, kalau dia diminta pertolongan, dia akan tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Firman menuliskan bahwa dia menyembuhkan penyakit. Dan firman itu tetap hidup sampai sekarang. Seorang Bapak Teguh membuktikan lewat peristiwa di mana ibunya sakit. Ya. Dan Tuhan buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi firman yang ditulis di dalam Alkitab itu menjadi realita, karena memang itu kebenaran. Tapi kalau hanya huruf-huruf teman-teman, maka ya saya sarankan Anda cari Tuhan yang benar. Ya, jangan dibodohin setan, terus membenarkan diri dengan berpikiran seperti Pak Teguh sebelumnya. Ya. Tuhan kok 3 gitu loh ya, atau misalnya kok Tuhan lahir dari rahim, kok mati di salib, Tuhan kok. Nah, ini semuanya pembodohan yang dimasukkan setan di dalam pikiran manusia sehingga manusia itu jangan berjumpa dengan Tuhan yang benar. Nah, oke, kita sambung lagi. Terus bagaimana kelanjutannya, Pak? Apakah ibu sama ayah setelah itu bisa istilahnya bisa berbaikan dengan Bapak atau terputus hubungan sama sekali, Pak? Iya, waktu itu karena saya waktu itu menginjak usia 17, waktu mau percaya itu, saya harus buat KTP, Pak. Nah, waktu membuat KTP ini, waktu itu kan KTP lama ada fotonya, Pak. Kita suruh foto waktu saya tahun 80-an itu ya, Pak, 86 itu ditempel. Dan itu diketik, Pak. Nah, salah satu yang mengejutkan saya, ketika ayah saya memberikan KTP, karena saya harus ngurus SIM, karena mau buat SIM, saya lihat di KTP saya.
agama Kristen. Wah, luar biasa. Saya peluk ayah saya. Pak, saya bilang matur nuwun, terima kasih. Nah, Bapak saya bilang, kalau itu menjadi keyakinanmu, ya sudah, lakukanlah. Nah, karena Bapak tidak memiliki background Islam yang begitu fanatik, jadi mengizinkan. Nah, tapi Ibu sampai saat meninggalnya pun masih dia belum terima. Bapak Ibu sudah meninggal dan mereka tidak, Ibu sampai meninggalnya pun dia tidak sempat berbaikan dengan Bapak, tidak menerima keberadaan Bapak menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus begitu. Bahkan dia meninggal di rumah sakit yang saya ingat waktu itu, dia berkata, besok yang mau mendoakan saya itu tidak ada. Saya masuk neraka gara-gara anak saya satu laki-laki sudah murtad. Itu kata Ibu? Kata Ibu. Karena saya kan harus mendoakan orang tua, Pak. Supaya orang tua diampuni dosanya, seperti itu. Nah, Ibu saya sampai seperti itu. Tidak ada nanti yang doakan saya setelah saya meninggal. Nah, Ibu saya sampai seperti itu, bahkan sampai meninggalnya pun dia masih hubungan ibu sama anak tetap kurang harmonis. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman, kita melihat ya bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ya. Karena apa? Karena kita itu mengikut Tuhan yang benar. Kalau kita mengikut Tuhan yang benar, maka dunia tidak bisa menerima kita. Ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa dunia ini dikuasai setan. Ya, iblislah yang menguasai dunia. Oleh sebab itu setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dunia akan marah. Ya, dia akan pakai orang-orang yang istilahnya mabok agama, terus kemudian akan melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi tidak nyaman. Nah, Pak Teguh setelah mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana ibunya sendiri rela memutuskan hubungan, tidak mengenal anaknya sendiri. Ya, artinya pokoknya hubungan darah daging bisa putus cuma karena orang mengedepan sebuah doktrin. Ya, padahal kalau kita artinya bertemu dengan Tuhan yang benar, kita itu merangkul. Ya, karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Siapapun kita rangkul, kita tolong, bukan dijauhi, bukan dibenci, bukan dimusuhi. Itulah didikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat firman Tuhan ini adalah kebenaran. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan berkata dalam firman-Nya, jikalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Dan firman ini terbukti. Ya, pikul salib, kita harus menderita karena kebenaran. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu adalah menderita karena kebenaran. Artinya kita harus siap dibenci oleh dunia. Kita harus siap bahkan mungkin dianiaya, bahkan mungkin dibunuh. Bahkan ada ayat di dalam firman Tuhan. Orang akan tiba saatnya, orang yang membunuh kamu, kata Tuhan Yesus, akan menyangka bahwa mereka sedang berbakti kepada Allahnya. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum waktu berakhir, sebelum Anda meninggal, sebelum Anda mati, bertemulah dengan Tuhan yang benar. Carilah Tuhan yang benar. Jangan sampai Anda salah di dalam iman. Karena kalau Anda salah di dalam iman, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Anda akan masuk ke dalam neraka, ke dalam penghukuman yang kekal. Oke? Pak Teguh, terima kasih. Ya, Pak. Buat kesaksian yang luar biasa. Ya, bagaimana teman-teman bisa dikuatkan. Jadi sekalipun tidak diakui ibu, bahkan diusir, ya, artinya Bapak siap untuk menjalani kehidupan seperti itu karena Bapak berjumpa dengan Tuhan yang benar, ya kan? Kalau Bapak tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, mana mungkin Bapak rela istilahnya mengalami hal seperti itu. Ya, terima kasih Pak Teguh atas kesaksian yang luar biasa yang memberkati. Ya,
teman-teman, kita akan berjumpa di program selanjutnya, karena kita akan mendengarkan banyak sekali orang dijamah, diubahkan Tuhan, dilawat Tuhan, dari orang yang begitu radikal, orang yang begitu anti kepada Tuhan Yesus, mereka diubahkan Tuhan, dan sekarang mereka mengasihi Tuhan. Pak Teguh sekarang memberitakan Injil, membagikan Injil kepada banyak orang. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.